welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas cara aku menyapi anak aku dengan cinta. Sebenarnya apa sih menyapi itu? Menyapi itu nggak cuma sebuah kata-kata seorang anak udah nggak boleh nenen lagi sama ibunya. Bagi seorang ibu, menyapi itu adalah proses yang agak sedikit menyedihkan. Selama 2 tahun kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang saling memeluk. Terus tiba-tiba tuh kayak pas disapih kayak ada yang beda. Tapi ya gimana, ini sudah menjadi kewajiban kita untuk menyusui anak kita selama 2 tahun. Seperti yang tercantum di surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Itu aku sounding anak aku pas dia umur 1 tahun. Kayak pas lagi nenen, itu aku selalu bilang, apalagi pas mau tidur, aku selalu bilang sama dia, nanti kalau umur 2 tahun, dede udah gak boleh nenen ya. Biasanya aku bilang kayak gitu sama dia setiap malam dan aku ulangi terus menerus. Tips yang kedua, kurangi durasi menyusui secara perlahan. Misalnya gini, kayak aku di umur 1 tahun itu anak aku udah aku belajarin sleep training. Jadi di situ dia bener-bener yang nangis banget, nangis kejer banget setiap malam. Kalau misalkan dia pengen tidur gak aku kasih nenen, tapi alhasil karena dia udah kecapean nangis, jadinya dia lama-lama tidur sendiri. Pas Rama umur 1 tahun itu, nggak cuman pas tidur malam doang, aku ajarin sleep training. Kalau mau tidur siang juga sleep training. Jadi dia yang bener-bener nangis kejer banget, minta nenen tapi nggak aku kasih. Kalau udah umur 1 tahun itu, kalau nggak salah udah 50% ya. 50% ASI, 50% dari asupan makanannya. Tips yang kedua ini agak panjang ya, karena ini tuh kayak inti dari yang pengen aku jelasin ke kalian. Lalu setelah 1 tahun aku ajarin sleep training, itu lanjut ke usia 13 bulan kalau nggak salah, atau 14 bulan gitu deh. Itu aku udah nggak kasih dia nenen kalau siang. Jadi otomatis dia tuh kalau siang nangis minta nenen, karena aku juga ada kesibukan kan, jualan di rumah online gitu. Jadi dia kayak otomatis berjalan dengan sendirinya. Kalau siang itu udah nggak boleh dikasih nenen lagi. Jadi kalau misalkan mau tidur siang gimana? Kalau misalkan lagi nganterin naik motor, tiba-tiba nanti dia tidur sendiri, dia kecapean, ntar juga lama-lama dia tidur sendiri. Kayak itu rutinitas tuh udah terbentuk dengan sendirinya. Kalau dia tuh tidur ya nggak pakai drama apa-apa. Kalau dari yang aku baca, kita jadi jarang ngasih susu ke anak kita itu biar produksi ASI kita itu menurun. Jadi pas suatu saat nanti kita menyapih, ASI kita itu nggak tambah banyak gitu, dan jadinya nggak bengkak. Dan ya bener aja, aku ngerasain di usia anak aku pas 20 bulan itu kan udah mulai aku kurangin ya ASInya. Dan aku tuh ngerasa kayak udah nggak ada semburan lagi gitu setiap dia pengen nenen. Kayak biasanya kan selalu kayak ada aliran yang mengalir kan, tapi ini tuh kayak udah nggak sederes kayak biasanya lagi. Dan aku curiganya di situ ASI aku udah bener-bener menurun. Dan bener aja di usia 23 bulan anak aku sapi itu sama sekali nggak ada bengkak. Nah, tips yang ketiga, kalau bisa selama kalian proses DBF itu, jangan sampai anak kalian itu nenen tapi tangan yang satunya sambil megangin nenen yang lainnya. Ditakutkan nanti kalau misalkan disapi, dia jadi kebiasaan megang-megangin gitu loh, apalagi pas lagi di luar rumah. Ditakutkan nanti pas proses menyapi, apalagi pas sudah disapi, jadi dia udah kebiasaan megang-megangin, pas di luar rumah kitanya jadi repot karena dia udah punya kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, yang keempat, hindarin jadwal menyusui itu dengan ngajaknya bermain. Misal nih jam 12 siang itu dia habis makan, terus 30 menit kemudian biasanya dia itu nenek. Nah, kita bisa alihkan dia dengan ngajak bermain bersama, kayak main di luar, main sepeda, main apapun itu yang bikin dia tuh lupa sama nenen. Nah, kalau misalkan dia pengen tidur, kita bisa alihkan dia dengan cara digendong ataupun dipuk-puk. Ada sebagian anak yang kalau pengen tidur itu minta diusap-usap punggungnya itu balik lagi ke mamahnya masing-masing ya. Mamahnya mau ngusapin atau enggak. Kalau mau ngusapin itu biasanya akan jadi kebiasaan dia nanti sampai besar. Dan menurut aku itu agak sedikit merepotkan. Kalau aku pribadi itu yang ngebiarin anak nangis kejer, asalkan di situ kita benar-benar sendiri ya. Jadi nggak ada kayak mertua, nggak ada mama, nggak ada suami. Itu aku ngelakuin itu sendiri, karena pasti kalau ada mereka tuh semuanya
Karena ya namanya suami atau namanya orang tua pasti kan nggak tega ya ngeliat cucunya itu nangis kejer. Dan alhamdulillahnya karena aku melakukan semuanya itu tega sama anak aku. Tega dalam artian yang terbaik ya buat dia. Jadi pas dia umur 23 bulan aku sapi itu, dia nangisnya cuma 3 hari doang, nggak sampai yang seminggu. Dan 3 hari itu juga nangisnya nggak sampai yang kejer banget, cuman kayak yang tengah malam dikit-dikit bangun, terus nanti tengah malam lagi dikit lagi bangun. Dan itu pun juga bangun karena dia kebelet pipis doang, habis itu dipipisin dia tidur lagi. Dan sampai sekarang tidurnya itu pules, alhamdulillah. Nah, tips yang kelima ini juga tidak lupa untuk mengisi perut anak supaya kenyang. Usahakan anak itu pas lagi proses menyapi, perutnya itu bener-bener dalam kondisi kenyang terus, biar dia tuh nggak dikit-dikit minta nenen. Tapi ini buat yang anaknya lagi nggak GTM ya. Soalnya anak aku kalau perutnya kenyang itu tidurnya pasti pules. Nah, yang keenam, buat rutinitas kebiasaan-kebiasaan untuk mengganti. Kayak biasanya nenen tuh kita ganti rutinitas kayak misalkan baca buku atau kita menyanyi gitu. Kalau Rama biasanya sebelum tidur itu aku suka kasih lihat di handphone kayak gambar-gambar hewan-hewan sama suara-suaranya gitu. Soalnya kalau misalkan sebelum tidur itu biasanya anak itu bener-bener mencerna banget. Jadi dia tuh gampang banget nangkep semua hal yang kita ajarin ke anak. Nah, anak aku nggak nyampe 2 minggu deh, nggak nyampe 2 minggu itu selalu aku ajarin setiap malam suara-suara hewan. Akhirnya dia bisa sendiri. Terus gimana kalau misalkan nanti dia habis belajar, habis kita menyanyi, habis kita dongengin, terus nanti tiba-tiba dia pengen nenen. Kalau aku biarin dia, aku antepin dia sampai dia itu yang bener-bener ngantuk banget, terus nanti dia bakalan nangis, terus nanti dia tidur sendiri deh. Nah, tips yang ketujuh ini sebenarnya ini tuh warning banget ya untuk para mama-mama. Kayak aku tuh sering banget ngedengar banyak kisah kayak mereka itu nyapih anaknya pakai brotowali, terus pakai kunyit, pakai apapun yang bikin pahit-pahit. Ada yang pakai fresh care, itu bahaya banget loh sebenarnya buat kesehatan anak. Ada juga yang anaknya ditakut-takutin sama lipstick, katanya berdarah. Itu sebenarnya mungkin anak akan berhenti buat nenen, tapi itu sama halnya kita sedang mengajarkan anak kita untuk berbohong atau kita sedang membohongi si anak. Pasti dia akan ngerasa ketakutan dan bisa aja dia akan ngerasa trauma kan. Nah, tips yang terakhir itu jangan lupa libatkan suami dalam proses menyapih ini. Kasih suami pengertian maunya kita tuh menyapihnya kayak gimana, karena pada umumnya tuh suami belum terlalu mengerti cara menyapih anak. Kayak misalkan anak tengah malam nyariin nenen, itu kita bisa minta bantuan suami buat gantian dia yang ngehandle. Karena kadang-kadang kita kalau udah capek sama tugas rumah seharian, sama aktivitas kita seharian, terus kita tuh malam mesti kebangun sama anak yang nangis, itu tuh kadang-kadang kita suka masih kebawa perasaan, kebawa emosionalnya apalagi. Oh ya, yang terakhir lagi, kalau misalkan kalian lagi proses menyusui, itu PD kalian kerasa berat, apalagi pas usianya udah 2 tahun, jangan lupa buat dipompa. Tapi jangan semuanya dipompa, itu sedikit demi sedikit aja, supaya nanti itu asidnya nggak malah makin banyak. Harusnya kan berkurang ya. Kalau aku pribadi, aku sendiri yang ngerasain itu selama aku proses menyapih, nggak ada sama sekali PD yang berat, PD yang bengkak, PD yang sakit, itu sama sekali nggak ada. Tapi kalau misalkan ini udah 2 minggu plus aku lagi nyapi anak aku itu, aku tekan sedikit masih ada yang keluar sih, tapi nggak banyak. Terus sekarang gimana kalau misalkan ditawarin nenen? Dia udah bisa jawab, kata dia nenennya abis, katanya. Jadi sekarang nih kalau dikasih nenen udah nggak mau. Dede masih mau nenen nggak? Enggak, kenapa emang? Kamu nggak mau? Oh enggak. Abis. Nenennya abis. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye. Bye. Kiss bye. Mama. Dadah. Assalamualaikum.